Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiya Esal yang akan mempresentasikan hasil resume buku saya yang berjudul The Magic of Thinking Big atau Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David J. Schwartz. Bab 1 yaitu tentang percaya Anda dapat berhasil, maka Anda pun akan benar-benar berhasil. Keberhasilan berarti banyak hal yang mengagumkan dan positif. Keberhasilan berarti kesejahteraan pribadi, rumah yang bagus, liburan, perjalanan, pengalaman baru, jaminan keuangan untuk anak dan istri. Keberhasilan berarti memperoleh kehormatan kepemimpinan yang disegani oleh rekan bisnis dan populer di kalangan teman. Keberhasilan atau prestasi adalah tujuan hidup. Setiap orang yang menginginkan keberhasilan, cara terbaik untuk memperoleh keberhasilan adalah dengan percaya bahwa Anda dapat berhasil. Kepercayaan bekerja sebagai berikut, yaitu kepercayaan sikap saya positif, saya dapat membangkitkan kekuatan, keterampilan, energi yang diperlukan untuk berhasil. Jika Anda percaya saya dapat melakukannya dan benar-benar percaya, maka bagaimana melakukannya pun berkembang secara otomatis. Kesangsian adalah kekuatan negatif. Ketika pikiran tidak percaya atau ragu, pikiran tersebut menarik dalih untuk menyokong ketidakpercayaan tersebut. Keraguan, ketidakpercayaan, keinginan bawah sadar untuk gagal, perasaan tidak benar-benar ingin berhasil, bertanggung jawab atas sebagian besar kegagalan. Berpikir ragu, maka Anda akan gagal. Berpikir menang, maka Anda akan berhasil. Selanjutnya, bab 2 yaitu sembuhkan diri Anda dari dalih penyakit kegagalan. Pelajari manusia sementara Anda berpikir Anda untuk berhasil. Perdalam studi Anda mengenai manusia dan Anda akan menemukan bahwa orang yang tidak sukses menderita penyakit pikiran yang mematikan pikiran. Kita menyebut penyakit ini penyakit dalih atau eksorsistis atau penyakit kegagalan. Anda akan mendapatkan bahwa dalih menjelaskan antara orang yang mengalami kemajuan dan orang yang tidak. Anda akan mendapatkan bahwa semakin berhasil orang bersangkutan, semakin kurang cenderung ia membuat dalih. Prosedur 1 dalam program individual Anda untuk berpikir sukses ialah memberi vaksin diri Anda terhadap penyakit dalih atau penyakit kegagalan. 4 bentuk dalih yang paling lazim yaitu pertama, tetapi kesehatan saya buruk. Dalih kesehatan berkisar dari saya merasa tidak enak badan hingga yang lebih spesifik, ada yang tidak beres dengan diri saya. Kesehatan yang buruk di dalam ribuan bentuknya yang berbeda digunakan sebagai dalih untuk kegagalan melakukan apa yang seseorang ingin lakukan. Kegagalan untuk menghasilkan uang lebih banyak, kegagalan untuk mencapai keberhasilan. 4 hal yang Anda dapat lakukan untuk menaklukkan dalih kesehatan yaitu jangan bicara tentang kesehatan Anda. Semakin Anda berbicara mengenai suatu penyakit bahwa cuma pelak, semakin buruk tempat penyakit itu. Yang kedua, jangan khawatir tentang kesehatan Anda. Yang ketiga, bersyukur secara tulus bahwa kesehatan Anda baik sebagaimana adanya. Yang terakhir, sering-sering ingatkan diri Anda jauh lebih baik dan letih karena bekerja daripada letih karena menganggur. Hidup adalah untuk dinikmati, jangan disia-siakan. Dalih kedua yaitu, tetapi Anda harus mempunyai otak yang cerdas untuk berhasil. Dari inteligasi atau saya kurang cerdas adalah lazim. Kebanyakan dari kita membuat 2 kesalahan dasar sehubungan dengan inteligensi. Yang pertama, kita meremehkan kekuatan otak kita. Yang kedua, kita terlalu menganggap hebat kekuatan otak orang lain. Yang penting sebenarnya bukanlah berapa banyak inteligensi yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menggunakan apa yang benar-benar Anda punyai. Selanjutnya, dalih usia. Penyakit kegagalan karena tidak pernah merasa berada pada usia yang tepat muncul dalam 2 bentuk yang mudah dikenali variasi. Yang pertama, saya terlalu tua dan saya terlalu muda. Anda pernah mendengar ratusan orang dari segala menjelaskan prestasi mereka, sedang saja dalam hidup mereka lebih kurang seperti ini. Saya terlalu tua atau terlalu muda untuk melakukan terobosan sekarang ini. Saya tidak dapat mengerjakan apa yang ingin saya kerjakan atau saya mampu kerjakan. Karena rintangan usia, ringkasnya obat untuk dalih usia ini adalah lihat usia Anda sekarang secara positif. Berpikirlah saya masih muda, bukan saya sudah tua. Hitung berapa banyak waktu produktif yang Anda masih miliki. Investasikan waktu masa depan Anda dalam mengerjakan apa yang benar-benar Anda ingin kerjakan. Yang terakhir, dalih
Tetapi kasus saya lain, saya menarik nasib buruk. Namun hampir tidak ada hari yang berlalu tanpa Anda mendengar seseorang memimpikan kesalahan pada nasib buruk. Dan jarang sekali Anda mendengar seseorang menghubungkan keberhasilan orang lain dengan nasib baik. Taklukkan dalih nasib dengan dua cara, yaitu terimalah hukum sebab akibat. Yang kedua, jangan menjadi orang yang suka beranggapan kosong. Bab 3, yaitu bangun kepercayaan dan hancurkan ketakutan. Kebanyakan ketakutan sekarang ini bersifat psikologis. Kekhawatiran, ketegangan, rasa malu, panik, semua ini berakar dari imajinasi negatif yang salah penanganan. Akan tetapi, sekedar mengetahui tempat pembiakan ketakutan tidak menyembuhkan ketakutan. Jika dokter menemukan bahwa Anda mengidap infeksi di suatu tubuh Anda, ia tidak berhenti di sini. Ia melanjutkan dengan pengobatan untuk menyembuhkan infeksi tersebut. Pertama, sebagai bagian dari pengobatan, Anda harus membiasakan diri Anda dengan kenyataan ini. Semua kepercayaan dipelajari dan dikembangkan. Catat kebenaran ini di dalam suatu buku catatan. Keberhasilan Anda, tindakan mengalahkan kekuatan. Sewaktu menghadapi masalah sulit, kita tinggal di dalam lumpur hingga kita mengambil tindakan. Harapan adalah suatu awal, akan tetapi harapan memerlukan tindakan untuk mendapatkan kemenangan. Terapkan prinsip tersebut. Kali berikutnya Anda mengalami kekuatan besar atau ketakutan kecil, matapkan diri Anda, lalu cari jawaban untuk pertanyaan ini. Tindakan macam apa yang mungkin dilakukan untuk mengobatinya? Selanjutnya, bab 4. Bagaimana berpikir besar? Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat memperbesar cara berpikir kita. Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, apa kelemahan terbesar saya? Barangkali kelemahan terbesar manusia adalah sikap mencela diri, yaitu kompleks inferior. Memang baik jika kita mengenali ketidakmampuan kita, karena hal ini memperlihatkan kepada kita bidang-bidang yang masih dapat diperbaiki. Akan tetapi, jika kita hanya mengenai sisi negatif diri kita, maka nilai diri kita pun semakin kecil. Berikut ini adalah sebuah latihan untuk membantu Anda mengukur besarnya diri Anda yang sebenarnya. Yang pertama, tentukan 5 aset atau kelebihan utama Anda. Yang kedua, berikutnya di bawah tiap aset tulis nama 3 orang yang Anda ketahui sudah mencapai keberhasilan besar, tetapi yang tidak mempunyai aset ini sebesar yang Anda punyai. Hanya ada satu kesimpulan yang dapat Anda capai, Anda lebih besar daripada yang Anda kira. Jadi cocokkan cara berpikir Anda dengan ukuran diri Anda yang sebenarnya. Berpikirlah sebesar diri Anda yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu bab 5. Bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif. Kebanyakan orang menghubungkan berpikir kreatif dengan hal-hal seperti penemuan listrik atau vaksin polio, atau novel atau pengembangan televisi berwarna. Berpikir kreatif bukan berarti menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan apa saja. Inilah prinsipnya, untuk melakukan apapun kita harus lebih dulu percaya bahwa hal itu dapat dilakukan. Percaya sesuatu dapat dilakukan membuat pikiran bergerak untuk mencari cara. Percaya sesuatu dapat dilakukan membuat pikiran Anda bergerak untuk mencari cara untuk melaksanakannya. Di bawah ini adalah 2 saran untuk membantu Anda mengembangkan kekuatan kreatif melalui kepercayaan. Yang pertama, hapus kata tidak mungkin baik dari pikiran Anda maupun kosakata pembicaraan Anda. Yang kedua, pikirkan sesuatu yang istimewa yang selama ini Anda ingin lakukan, tetapi Anda rasa Anda tidak dapat melakukannya. Cara berpikir tradisional adalah musuh nomor 1 untuk orang yang tidak tertarik pada program keberhasilan pribadi yang kreatif. Cara berpikir tradisional membekukan pikiran Anda, menghambat kemajuan Anda, mencegah Anda mengembangkan kekuatan kreatif. Berikut inilah 3 cara untuk memeranginya. Yang pertama, jadilah orang yang bersedia menerima gagasan, sambut baik gagasan. Yang kedua, jadilah orang yang suka bereksperimen, dobraklah rutinitas yang tetap. Yang ketiga, jadilah progresif bukan regresif. Bukan itulah cara kami mengerjakannya, maka kami harus mengerjakannya dengan cara itu, tetapi melainkan bagaimana kami dapat mengerjakan lebih baik daripada yang biasa ia lakukan. Selanjutnya, bab 6. Anda adalah apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda.
Tampil penting ini membantu Anda berpikir. Penampilan Anda berbicara kepada Anda. Percayalah, penampilan ini mengangkat semangat Anda dan mengembangkan kepercayaan Anda. Penampilan Anda berbicara kepada orang lain. Pastikan penampilan Anda mengatakan, ini dia orang yang penting, pandai berhasil, dan dapat diandalkan. Buatlah daftar periksa yang membuat situasi dan bertanyalah kepada diri Anda. Apabila situasi Anda ketika saya cemas, bertanyalah kepada diri Anda, apakah orang penting khawatir mengenai hal ini atau merasa terganggu. Yang kedua, buatlah situasi gagasan dan bertanyalah kepada diri Anda apa yang orang penting lakukan jika ia mempunyai gagasan ini. Selanjutnya, buatlah situasi penampilan saya. Dan bertanyalah kepada diri Anda, apakah saya tampak seperti orang yang mempunyai respek maksimum terhadap diri sendiri. Dan selanjutnya, yaitu bab 7, atur lingkungan Anda, gunakan yang kelas 1. Sadarlah akan lingkungan, seperti halnya diet untuk tubuh membentuk tubuh diet, pikiran membentuk pikiran. Buat lingkungan Anda bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Jangan biarkan kekuatan penindas orang negatif yang mengatakan Anda tidak dapat melakukannya, membuat Anda berpikir kalah. Jangan biarkan orang yang berpikiran kecil menahan Anda. Orang yang dengki ingin melihat Anda tersandung. Jangan beri mereka kepuasan. Itu, dapatkan nasihat Anda dari orang yang berhasil. Masa depan Anda penting. Jangan pernah mengambil resiko dengan meminta nasihat dari penasihat freelance yang hidup dalam kegagalan. Dapatkan banyak sinar matahari. Psikolog, berkunjunglah ke kelompok baru. Temukan hal yang baru dan merangsang untuk dikerjakan. Singkirkan racun pikiran, keluar dari lingkungan Anda. Selanjutnya, bab 8, jadikan sikap Anda sekutu Anda. Tumbuhkan sikap saya aktif. Hasil datang sebanding dengan antusiasme yang ditanamkan. 3 hal yang harus dilakukan untuk mengaktifkan diri Anda adalah gali lebih dalam. Jika Anda mendapatkan diri Anda tidak berminat akan sesuatu, galilah lebih dalam dan pelajari lebih banyak mengenai sesuatu itu. Ini menimbulkan antusiasme. Yang kedua, bersemangatlah dalam segalanya mengenai diri Anda, senyum Anda, jabatan tangan Anda, cara bicara Anda, bahkan cara berjalan Anda. Bertindaklah dengan semangat. Yang ketiga, siarkan berita baik, tak seorang pun mencapai apa saja yang positif dengan menyampaikan berita buruk. Tumbuhkan sikap Anda orang penting, orang yang memperkerjakan lebih banyak bagi Anda. Jika Anda membuat merasa penting, ingat untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, perlihatkan penghargaan pada setiap kesempatan, buat orang merasa penting. Yang kedua, panggil orang dengan nama mereka. Bab 9, yaitu berpikir benar tentang orang lain. Jadikan diri Anda merasa ringan untuk diangkat. Jadilah orang yang menyenangkan. Biasakanlah menjadi jenis orang yang disukai orang ini. Ini membuat Anda mendapat dukungan dan memberi bahan bakar ke dalam program pengembangan keberhasilan Anda. Ambil inisiatif dalam membina persahabatan. Perkenalkan diri Anda kepada orang lain pada setiap kesempatan. Pastikan Anda mendapatkan nama orang yang bersangkutan dengan benar dan sama pastinya ia melakukan hal yang sama. Kirimkan surat pribadi kepada teman yang baru Anda yang ini Anda kenal lebih baik. Terima perbedaan dan keterbatasan manusia. Jangan mengharapkan semua orang sempurna. Ingat, orang lain mempunyai hak untuk berbeda. Dan jangan menjadi orang yang mengubah sifat orang lain. Bab 10, dapatkan kebiasaan bertindak. Jadilah aktivis, jadilah orang yang berbuat, jadilah pelaksana, bukan sebaliknya. Janganlah menunggu hingga keadaan sempurna, karena itu tidak akan pernah terjadi. Harapkan penghalang dan kesulitan yang akan menghadang dan pecahkan semuanya ketika muncul. Ingat, gagasan saja tidak akan memberikan keberhasilan. Gagasan mempunyai nilai hanya jika Anda melakukannya. Gunakan tindakan untuk menghilangkan ketakutan dan dapatkan kepercayaan diri Anda. Kerjakan apa yang Anda takutkan dan ketakutan pun menghilang. Cobalah dan lihat hasilnya. Bab 11, bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan didapatkan pada sikap yang terhadap kemunduran, cacat, keputusasaan, dan situasi lain yang mengecewakan. Pelajari kemunduran untuk melicinkan jalan menuju keberhasilan. Ketika Anda kalah, belajarlah dan kemudian lanjutkan untuk menang. Pada kesempatan berikutnya, miliki keberanian untuk menjadi kritikus diri secara konstruktif.
Selidiki kesalahan dan kelemahan Anda dan kemudian perbaiki. Ini membuat Anda sukses. Berhentilah menyalahkan nasib, periksa setiap kemunduran, cari tahu apa yang berjalan keliru. Ingat, menyalahkan nasib tidak pernah membawa orang ke tempat yang ia tuju. Bab 12 yaitu gunakan tujuan untuk membantu Anda tumbuh. Tetapkan secara jelas kemana Anda ingin pergi. Ciptakan gambaran diri Anda 10 tahun dari sekarang. Tulislah rencana 10 tahun Anda. Kehidupan Anda terlalu penting untuk diserahkan kepada nasib. Tulislah apa yang Anda ingin capai di dalam bidang pekerjaan Anda. Tetapkan tujuan untuk mendapatkan energi yang lebih besar. Tetapkan tujuan untuk membuat segala sesuatunya selesai. Bab 13, bagaimana berpikir seperti pemimpin. Bertukar pikirlah dengan orang yang ingin dipengaruhi. Adalah mudah untuk mengerjakan apa yang Anda ingin kerjakan. Jika Anda mau melihat segala sesuatunya melalui kacamata mereka, ajukanlah pertanyaan kepada diri Anda sebelum Anda bertindak. Apakah yang akan saya pikirkan mengenai hal ini jika saya bertukar tempat dengan orang lain? Terapkan kaidah manusiawi dalam berurusan dengan orang lain. Bab 14 yang terakhir yaitu bagaimana menggunakan mukjizat berpikir besar di dalam situasi kehidupan yang paling kritis. Ketika orang kecil mencoba menjatuhkan Anda, berpikirlah besar, agar yakin ada beberapa orang yang menginginkan Anda kalah. Untuk mengalami kesialan agar ditegur. Ketiga, perasaan saya tidak mempunyai apa yang diperlukan itu merayap ke dalam diri Anda, berpikirlah besar. Ketika suatu argumen atau pertengkaran tampaknya tidak bisa dihindari, berpikirlah besar. Ketika Anda merasa kalah, berpikirlah besar. Ketika kemesraan mulai memundur, berpikirlah besar. Ketika Anda merasa kemajuan Anda di tempat kerja melambat, berpikirlah besar. Orang bijaksana akan menjadi majikan dari pikirannya, dan orang bodoh akan menjadi budaknya. Baiklah, itulah presentasi resume saya dari buku Berpikir dan Jiwa Besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.